Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rinaldi, Prodi PTK, tugas Hukum Maritim. Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan. Hukum maritim adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana atau moda transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata atau dagang maupun yang diatur dalam hukum publik. Tujuan hukum maritim antara lain menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Subjek hukum maritim: nahkoda kapal, awak kapal, pengusaha kapal, pemilik muatan, pengirim muatan, penumpang kapal. Tujuan hukum maritim antara lain menjaga kepentingan tiap-tiap manusia ke dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Ruang lingkup hukum maritim dalam arti luas itu meliputi beberapa hal sebagai berikut: hubungan hukum maritim antar negara dengan badan hukum maritim, hubungan hukum antar negara dengan orang perorangan, hubungan antar badan hukum maritim dengan nahkoda dan awak kapal lainnya. Peraturan perikanan. Pengertian perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sumber daya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai vertebrata penghuni perairan dalam wilayah yang berdekatan serta lingkungannya di Indonesia. Menurut UU RI nomor 9/1985 dan Undang-Undang RI nomor 31/2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Perikanan darat. Perikanan darat merupakan usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di daratan. Pembudidayaan perikanan darat dapat dilakukan di tambak, keramba, kolam, empang, dan lainnya. 1. Perikanan air payau. Perikanan air payau dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang dan bandeng. 2. Perikanan air tawar. Perikanan air tawar meliputi perikanan di sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. Jenis-jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, nila, lele, gurami. B. Perikanan laut. Usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan laut disebut dengan perikanan laut. Penangkapan hewan-hewan laut biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan pesisir. Latar belakang pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A
Huruf B, huruf C perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sekian, terima kasih.